Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Kali ini kita akan berkenalan dengan sudut-sudut yang ada di Ponpes At-Taqwa Depok. Ya, seperti yang kita lihat ya, selama kira-kira 6 tahun masih dalam masa pembangunan. Kita akan mulai mungkin dari sana ya sebenarnya sejarah Ponpes At-Taqwa Depok itu sudah dimulai sejak tahun 2014. Hanya saja pendirian yayasannya itu sudah sejak tahun 98. Jadi sudah ada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Depok yang dimulai dari jenjang TPA, kemudian TK. Jadi yang paling tua itu sebenarnya TK. Ini gedung baru ya. Jadi dulu ini jadi kelas Shaolin 4. Tapi kemudian pernah juga di kelas Prestek 2. Shaolin 4 itu namanya Shaolin Angkatan 4 maksudnya, untuk Prestek 2. Kosong sekali karena nggak ada santri. Selama pandemi ini ya santri sudah belajar di rumah selama 3 bulan. Ya, di depannya ada asrama Ikhwan Prestek 1 Angkatan ketiga. Namanya Gedung Al-Ghazali. Ya. Dan di gedung ini di atas itu sudah jadi perpustakaan. Boleh kita ke sana dulu. Ya, ini jadi tempat tinggalnya Bapak Reza, guru bahasa Inggris. Ya, dulu waktu pembangunan musola baru, musola sementara, ketika musola dibangun ya di sini. Sebenarnya membingungkan juga, ada 2 lantai atau 3 lantai karena mentok guys. Ya ini cukup belum terurus meskipun sudah dipindahkan semua perpustakaannya. Nah, ini ruhnya At-Taqwa di sini. Ya. Jadi buku-bukunya ini berasal dari koleksi pribadi Ustadz, terutama Ustadz Adian, dan juga beberapa sumbangan yang kemudian ini koleksinya Ustadz Adian sendiri itu sudah kira-kira 70% memenuhi perpustakaan ini. Ini ya, jadi santri sekarang punya pusat. Sebelum perpustakaan ini bangun, itu perpustakaannya ada di gedung hall. Nanti kita akan lihat gedung hall itu di sebelah mana. Gedung hall ini yang jadi sangat bersejarah di pondok pesantren ini, karena termasuk gedung awal pertama sekaligus pusat kegiatan santri awalnya. Ini kitab-kitab, tidak semuanya yang dipelajari secara khusus di Ponpes, tapi ini jadi suplemen yang sangat baik. Ini kita lihat koleksinya Ustadz Adian, buku-bukunya. Dia sudah menulis kira-kira 40 buku lebih dan berbagai ribuan artikel ya. Sudah dikatalogkan meskipun masih sederhana. Ini katalognya seperti ini ya. Di sejarah agama Hindu Buddha. Jadi memang di Ponpes At-Taqwa ini santri memang secara khusus belajar Islam ya, tapi Islam yang juga diperhadapkan dengan peradaban barat ya, terutama nanti di setingkat SMA
atau di pesantren for the study of Islamic folk and civilization itu, dan jenjang selanjutnya yaitu At-Taqwa College, santri sudah mulai harus banyak baca buku-buku yang bertemakan pemikiran Islam, ya, tantangan pemikiran, pertarungan pemikiran, rekonstruksi peradaban, pendidikan, ya, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Ya, kira-kira ini perpustakaannya. Cukup sederhana, tapi untuk studi sekelas santri, ya, ini cukup akan menjadi perkembangan yang baik. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. Ya, jadi gedung ini sudah banyak dimanfaatkan. Di depan ini yang tembok warna merah ini sebenarnya dulu adalah laboratorium Bristek kelas peradaban. Jadi dulu ada semacam dua jurusan, ya, ada jurusan entrepreneur. Jadi jurusan entrepreneur itu untuk santri yang punya minat khusus dalam berjualan, ya, khususnya. Nah, ini tampak dari depan atau belakang, karena santri itu masuknya itu dari belakang sini, tapi dari depan itu tadi, ya, namanya Gedung Al-Ghazali, dulunya kantor, kemudian jadi asrama. Di situ sekitar ada 12 santri sekarang. Ini kamar mandi dari santri Bristek khususnya, cukup sepi. Nah, ini namanya Gedung Ali Haji, Gedung Raja Ali Haji, asrama Bristek juga, ya. Di sini santri Bristek kira-kira ada 12 santri juga. Hingga ada 3 kamar, dan ini kamarnya Ustadz Rizwan, ya, beliau yang jadi guru asrama. Peraturannya tentang kebersihan yang membuat adalah Ustadz Rizwan Santosa, setuju oleh sekjennya Ustadz Widat. Nah, langsung di depan asrama ini ada musola. Nah, ini yang musola baru, yang dulunya bukan seperti ini. Musola sekarang sudah 2 tingkat, ya. Jadi musola ini dulunya hanya 1 tingkat. Tingkat kedua sekarang itu difungsikan untuk santri putri. Musola ini menurut Ustadz Adian bisa memuat sekitar 200 santri, ya, ditambah puluhan guru. Musolanya nama musola Taman Adabi, ya, jadi sudah dinamakan seperti itu. Nah, musola itu sebenarnya bukan tempat awal yang dibangun di sini. Ini ada tempat makan Ustadz kalau makan berkumpul di sini. Ini rumahnya Ustadz Widat. Jadi yang pertama kali tadi, ya, seperti yang saya jelaskan, adalah gedung hall, ya, dimana menjadi pusat kegiatan santri. Kenapa pusat kegiatan santri? Karena santri itu makannya di situ, tidurnya di situ, belajarnya di situ, ya, latihan sufunya di situ, ya, perpustakaannya juga di situ. Karena dulu ini yang saya shoot ini sebenarnya masih menjadi kebun singkong, ya. Pertama kali menginjakkan kaki di sini, ini semua kebun singkong, ya, dan singkongnya itu
singkong yang empuk dan gurih ya, karena tanahnya tanah merah dan memang membuat tekstur singkongnya itu menjadi lebih empuk ya. Nah, kemudian dibangun 2 kelas ya. Ini gedung Pangeran Diponegoro ya. Jadi memang penamaan gedung-gedung di Ponpes At-Taqwa ini banyak menggunakan nama-nama ulama dan pahlawan muslim ya, karena memang dibuat memorable ya, agar mengingat sekaligus juga menjadi pengingat momen-momen tertentu ya, terutama biografinya. Gedung Pangeran Diponegoro ini terakhir digunakan oleh santri Shaolin 5, Shaolin angkatan 5 ya, angkatan ini. Sebenarnya gedungnya tidak ada namanya, hanya saja karena yang menggunakan adalah kelas Natsir gitu, jadi kita kemudian namakan kelas Natsir atau gedung Natsir. Kita lihat itu ada nangkanya di situ, sudah besar-besar. Nah, sampingnya ada asrama putri. Ini asrama putri. Sebenarnya namanya adalah Asrama Putri Kaumalahayati. Ya, karena santri putrinya pulang semua, jadi terbuka seperti ini. Kalau yang biasanya ya tertutup. Jadi tidak ada yang masuk, cukup sepi ya, sepi sekali Pak. Ya, kemudian kita ke sini. Ini gedung baru ini sebenarnya. Ya, sekarang sudah menjadi gedung At-Taqwa College. Jadi tingkat perguruan tingginya yang ada di At-Taqwa College. Nah, ini sebenarnya khusus untuk santri mahasantri At-Taqwa College. Hanya saja ada 4 ruangan. 1 ruangan itu digunakan untuk kantor ya. Kita lihat kantornya, dan sepertinya masih ada belajar. Itu Ustadz Widat. Ini kantornya, dan ini kelasnya. Nah, kalau ketika belum pandemi, kelas itu digunakan oleh Ristek 3. Ini sudah kebunnya tetangga. Di sini juga ada tempat tinggal Ustadz. Sebenarnya masih cukup sejuk, dan sebenarnya di depan sini itu ada pohon bambu besar, yaitu peninggalan pohon bambu. Si atapnya itu jadi seperti itu. Cukup sejuk sebenarnya Pak, pohon bambu. Tapi untuk agar bisa melihat atkunya secara langsung ya, pohon bambunya dipindah. Kita sebenarnya juga banyak menjaga pohon-pohon ya, mempertahankan pohon-pohon itu agar tidak ditebang. Itu sebenarnya yang sebelah belakang Ristek 3 itu, di sana ada pohon kelengkeng yang dipertahankan. Nah, ini saung, tempat makan santri. Jadi santri sekarang tuh makan santrinya di sini ya. Jadi di depan kantin. Ini kantin At-Taqwa sebenarnya. Tutup karena tidak ada yang beli. Santri libur, tapi di situ ada yang menjaga. Namanya Mas April. Ini kalau menyediakan makan itu biasanya di sini. Ya, santri-santri yang piket kemudian memberikan porsi yang cukup untuk semua santri ikhwan ya. Kalau santri putri mereka ambil dari dapur. Nah, ini dapurnya ini. Ya, dapurnya tertutup, entah tertutup ada yang masak di situ. Ya, sudah diperbaiki agak. Assalamualaikum. Mbak Anti atau Mbak Ipe? Oh, Bu Agus ya, Bu. Ya, ada Bu Agus aja. Ya. Jadi ini dapurnya tadi sudah dibenerin. Ini rumah Ustadz juga. Nah, ini musola, dilihat dari samping ya, musola Taman Adabi. Jadi
kalau kita gambarkan musola itu sebenarnya sepeta ya, sepeta, karena santrinya masih tidak begitu banyak, dan di depannya itu sebenarnya kebun. Karena kemudian santrinya bertambah, kemudian kita tambah ke depan dan diperluas lagi tempat wudhunya. Dulu di situ ada. Nah sekarang yang dulu yang belakang ini santri putri, sedangkan yang belakang itu yang depan adalah santri ikhwan. Nah, tempat yang bersejarah. Nah ini rumah Ustadz Ardi ya, rumah Dr. Ardiansyah, rumah mudir Ponpes At-Taqwa. Di atasnya itu adalah rumah ustadz-ustadz yang belum menikah, jadi kemudian berkumpul di atas ya. Nah, ruangannya Ustadz Ardi ke sana. Iya Pak. Iya Pak Andra. Saya foto dulu.